Hambatan memprihatinkan warga kesulitan ke kebun. Penyerapan PAD di Ogan Komering Ulu tidak maksimal. BPBI terus pertahankan eksistensi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita beralih ke informasi. Dokes Polres Pagar Alam dan anggota Polsek melakukan vaksin COVID-19 di lingkungan kampus. Vaksinasi gencar dilakukan untuk mendukung sekolah tatap muka di lingkungan kampus, serta perlindungan terhadap tenaga pendidik maupun mahasiswa. Demi mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 di Kota Pagar Alam, Dokes dan anggota Polsek Pagar Alam Utara melaksanakan vaksin di lingkungan kampus Lembah Dempo dengan menerapkan protokol kesehatan. Vaksin pertama yang diberikan di kampus Lembah Dempo menyasar tenaga pengajar atau dosen, mahasiswa serta warga sekitar kampus. Bagi yang akan divaksin, dilakukan pemeriksaan kesehatan, diperiksa suhu tubuh dan tensi darah. Jika dinyatakan sehat, baru bisa diberikan vaksin. Salah seorang mahasiswa mengatakan vaksin yang diterima baru pertama kali. Dengan vaksin ini diharapkan dapat terhindar dari COVID-19, serta dengan vaksin dapat membentuk herd immunity bagi mahasiswa di lingkungan kampus. Vaksin pertama, alhamdulillah, terima kasih kepada Polres Pagar Alam karena sudah datang ke kampus Lembah Dempo, karena kami sudah divaksin untuk menghindari COVID-19. Kapolsek Pagar Alam Utara Ibtu Hamdani mengatakan dalam rangka percepatan vaksin dengan program 2 juta vaksin terus dilakukan di berbagai vaskes di Kota Pagar Alam. Vaksinasi ini kita laksanakan untuk masalah terhadap para mahasiswa, rektor, dan lingkungan yang ada di seputaran kampus. Kita harapan kita, khususnya di kampus IGD Lembah Dempo ini, khususnya Kota Pagar Alam, kalau dilakukan vaksinasi, mahasiswa bisa sehat semua dan bisa melaksanakan kegiatan tatap muka untuk pembelajaran. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan sosial dana APBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum tersalur ke penerima. Pemda Oku sampai saat ini masih meminta pendampingan dari pihak kejaksaan sebelum bantuan direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menyalurkan bantuan bansos APBD bagi warga yang terdampak COVID-19 yang dianjurkan pemerintah pusat. Hal itu jadi pertanyaan besar masyarakat yang sudah terdata dan sangat mengharapkan bantuan tersebut. Sebelum melakukan realisasi penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, pemerintah Ogan Komering Ulu penuh kehati-hatian. Bahkan itu dijawab PLH Bupati Oku, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap penerima agar pada pembagian bansos dari dana APBD Oku ke depan tak terjadi tumpang tindih dan tepat sasaran. PLH Bupati Oku Edward Chandra menjelaskan bantuan sosial memang belum direalisasikan. Saat ini masih dalam tahapan meminta pendampingan dari pihak kejaksaan. Pendampingan dari pihak kejaksaan sebelumnya diinformasikan ada sekitar 20.000 keluarga penerima manfaat atau KPM yang akan menerima bantuan sembako dari APBD Oku. Nantinya penerima tersebut adalah keluarga yang sebelumnya belum menerima bansos sama sekali. Saya dapat informasi sedang pendampingan di kejaksaan. Jadi minta pendampingan secara cantik pelaksanaan tetap kita tidak untuk didistribusikan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Penyerapan PAD di Ogan Komering Ulu tidak maksimal. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi.
baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson bobot gua. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, penyerapan PAD yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak maksimal. Pasalnya penyerapan realisasi PAD baru mencapai 32% dari target yang ditetapkan. Di tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menargetkan pendapatan asli daerah sebesar 90 miliar rupiah. Antara lain dari penyerapan pajak, namun sayangnya hingga awal September ini belum mampu melakukan penyerapan 100%. Penyerapan PAD baru mencapai 32%-nya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Darmawan mengatakan hal tersebut antara lain dampak dari pandemi COVID-19. Pasalnya keberadaan rumah makan, tempat hiburan, dan hotel ikut terdampak dari pandemi. Terlebih tempat hiburan seperti karaoke dilakukan penutupan sementara pasca PPKM yang diberlakukan di Oku. Ia menegaskan penyerapan PAD memang baru 32% dari target 90 miliar rupiah. Namun secara keseluruhan termasuk dari bagi hasil dana transfer, BPHTB dan beberapa sektor lainnya penyerapan sudah mencapai 58%. Realisasi sekarang baru 32% untuk PAD. Tapi untuk keseluruhan itu sudah berkisar 58% keseluruhan termasuk DBH, bagi hasil, dana transfer, dan sebagainya. Dari bidang usaha pun yang dongkraknya untuk realisasi pendapatan. Nah, dari pendapatan ini dari pertama dari PBJ, dari Galensi, dari PBHTB dari PBHTB, dan rumah-rumah makan. Meski demikian, kata Darmawan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain target dari penyerapan tempat hiburan seperti karaoke, rumah makan, dan perhotelan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi terdampak pandemi saat ini. Yanto, warga Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang menjadi pengrajin juga jasa servis peralatan dapur berbahan aluminium, harus bersabar lantaran hasil karyanya sepi pembeli. Rumah tinggal yang menjadi tempat usaha pembuatan peralatan dapur berbahan aluminium sejatinya menjadi penghasilan utama ekonomi keluarga. Berbagai macam peralatan dapur dibuat melalui tangan terampilnya, menjadi usaha turun-temurun. Panci-panci yang dihasilkan cukup dapat diandalkan dan mampu bersaing dengan buatan pabrik. Di masa pandemi yang masih mewabah di negeri ini, penjualan panci turun drastis. Dalam 3 bulan terakhir ini belum ada panci yang terjual, padahal kondisi normal dalam satu hari, Yanto mampu menjual 3 buah dengan harga jual bervariasi, antara Rp60.000 hingga Rp200.000 untuk satu panci tergantung ukuran. Mesti kan, kalau bisa dihitung beberapa, kadang-kadang lagi ada. Kalau rasanya tergantung kalau tergantung order. Meski sulit, tetapi Yanto masih bersyukur masih ada pemasukan dari jasa servis memperbaiki peralatan dapur dari bahan aluminium yang rusak. Itu pun berdasarkan order dari pelanggan. Yanto berharap pandemi segera berakhir agar ekonomi dapat kembali pulih. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, meski hanya sebagai usaha sambilan, namun hasil karya dari Mbah Sugeng, warga jalur 17 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, ternyata menghasilkan rupiah. Maklum saja, hasil kerajinan pecut kuda lumping selalu dimintai warga. Di rumah sederhana dan tenang sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berkreasi, aneka cambuk dihasilkan mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Cambuk atau pecutan merupakan ikon pertunjukan kuda lumping karena tanpa cambuk, kesenian pementasan kuda lumping tidak menarik. Pecutan memang terlihat sepele dan hanya sebatas alat saja, tetapi di tangan para pawang, cambuk merupakan sarana magis. Selain sebagai komando, juga berfungsi sebagai alat pemanggil agar para pemain dapat kesurupan. Pasalnya cambuk yang digunakan oleh pawang jaranan merupakan ibu dalam acara pertunjukan kuda lumping dari semua cambuk yang ada. Berawal dari kurang puas menggunakan pecutan yang dibeli, Mbah Sugeng mulai berpikir untuk membuat sendiri cambuk yang tidak mudah rusak, elastis, dan memiliki suara gelegar. Pada tahun 1998, ia mulai merakit sendiri tali-tali rafia hingga terbentuk tali yang kuat namun lentur ketika digunakan. Untuk mempercantik benang berwarna-warni, kain batik disematkan. Untuk menambah keanggunan dan aura mistis, pada hulu cambuk disematkan bulu-bulu pilihan dari ekor sapi. Membuat satu buah cambuk, Mbah Sugeng menghabiskan waktu hingga 2 hari. Suara yang besar mempengaruhi mutu enggak Pak yang suara? Ini kalau untuk kuda lumping, kalau suara besar itu orang mabuk itu banyak. Ya, itu mempengaruhi Pak ya? Ya mengaruhi gitu. Kalau pecut ini nggak bunyi, orang mabuk nggak ada. Orang kuda lumping nggak ada yang mabuk, nggak ada yang selera. Cuman kalau bunyinya kencang kayak petir itu, wang. Yang mabuk banyak Pak. Dari hasil kreatifnya ini, Mbah Sugeng yang sehari-hari bekerja sebagai petani dapat penghasilan tambahan. Cambuk ukuran kecil dihargai sekitar Rp50.000, sementara ukuran besar dengan segala pernak-perniknya mencapai harga hingga Rp700.000. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. PPBI terus pertahankan eksistensi. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolonel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, iringan ondel-ondel, tanjidor, petasan meramaikan prosesi perayaan pernikahan di Bumi Sedulang Setu. Bahkan ondel-ondel sebagai ikon adat Betawi. Daunan sebagai tunggangan dan sepasang ondel-ondel menjadi pengiring arak-arakan sepasang pengantin dari adat Betawi. Dimulai ledakan petasan, iringan grup tanjidor menjadi musik yang akan meramaikan perjalanan arak-arakan pada acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan di Desa Talangbulu, Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin. Suara riang dari grup musik tanjidor membuat para pengiring pengantin gembira menari mengikuti hentakan irama musik yang dikawal oleh sepasang ondel-ondel yang menjadi ikon. Meski berada di Banyuasin, namun nuansa khas adat Betawi ini sangat kental dirasakan. Sambutan bunyi petasan menyambut pengantin pria tidak diperkenankan masuk bila belum dapat memenangkan adu pantun. Pertarungan silat dari pendekar-pendekar juga mewarnai penyambutan. Walau pendekar dari pihak laki-laki telah memenangkan duel, namun masih ada syarat utama, yakni pengantin laki-laki harus dapat membacakan salah satu ayat Al-Quran bila fasih baru dapat memasuki panggung resepsi. Gini Pak ya, kita karena orang Betawi, jadi pengen khas Betawi itu ada juga di Palembang. Jadi lestarikan lagi budaya kita seperti Betawian dan lain juga. Gitu. Sebagai penjaga adat budaya, Sugi Ramadanto akan tetap melestarikan dan memperkenalkan ondel-ondel dimanapun dia berada. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa keberadaan bonsai. Selain bentuknya yang kental akan seni dan keindahan, para penggeliat bonsai pun mampu mempertahankan eksistensinya di tengah anjloknya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Mau tahu bagaimana trik agar bisa bertahan di tengah pandemi? Berikut liputannya untuk Anda. Pandemi yang ada saat ini, banyak sektor yang terdampak, akan tetapi tidak berlaku untuk Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia. Ini berarti seni mampu mengalahkan dampak akibat pandemi COVID-19. PPBI Cabang Kota Palembang membangun kekompakan antar anggota serta memberikan pemahaman cara tanam yang baik.
Untuk bonsai sendiri bisa didapatkan dengan dua cara, yakni dengan proses alam dan juga secara buatan, yakni dengan cara pencangkokan dan juga stek. Dengan banyaknya kegiatan seputar bonsai, para penggiat bonsai pun tetap bisa berkarya tanpa merasakan dampak yang berarti akibat pandemi COVID-19. Dalam rangka meningkatkan gairah antar penggemar bonsai, PPBI mengagendakan wajib mengikuti pameran setiap tahun, sehingga para pegiat bonsai berlomba-lomba dalam berimajinasi membentuk bonsai yang nantinya bisa diikut sertakan dalam pameran. Jadi sebetulnya dari PPBI pusat itu cabang berkewajiban mengadakan pameran setiap tahunnya. Nah itu yang sekarang kita coba kita wujudkan, karena pandemi ini kemarin kita harusnya bulan Juni ini kita pameran, tapi karena PPKM sangat ketat, kita akhirnya cancel dan akan kita coba mungkin akhir tahun ini untuk kita laksanakan pameran. Harga bonsai saat ini terbilang mahal lantaran bonsai yang telah jadi membutuhkan waktu yang panjang dan ketelitian dari para pengrajin bonsai. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.